Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Nopriana Wolowadu dengan NIM 2003030 101, kelas C, semester 1, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang konsep politik dan teori negara. Pengertian politik. Politik adalah perilaku dasar kehidupan manusia. Politik juga adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, berwujud proses pembentukan keputusan, khususnya dalam negara. Dengan demikian, ilmu politik adalah cabang dari ilmu sosial yang berdampingan dengan cabang ilmu sosial lainnya, berobjekkan manusia sebagai kelompok masyarakat. Ilmu tersebut mempunyai tentang kerjasama manusia untuk mencapai sesuatu. Secara etimologis, politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis, yang berarti kota berstatus negara. Istilah politik diartikan berbagai macam kegiatan dan tujuan dari sistem itu. Untuk melaksanakan tujuan itu, Plato dan Aristoteles mengungkapkan endemen atau good life, atau usaha-usaha untuk mencapai tujuan yang baik. Di samping ini, politik dapat ditilik dari sudut pandang yang berbeda, yaitu teori klasis Aristoteles adalah usaha warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Yang kedua, politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan negara. Dan yang ketiga, politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Yang keempat, politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Selain dari sudut pandang yang berbeda, para ilmuwan tentang ilmu politik juga membedakan definisi-definisi tentang ilmu politik. Di antaranya, menurut ahli Bluetooth, Gamer, dan Frank Goodnow menyatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang lingkungan negara. Dan yang kedua, menurut Shelley dan Stephen Locke menyatakan bahwa ilmu merupakan ilmu yang serasi dalam menangani pemerintahan. Menurut Paul Janet, bahwa menyikapi ilmu politik sebagai ilmu yang mengatur perkembangan negara. Menurut ahli Laswell adalah pendapat ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari pengaruh dan kekuasaan. 5. Usip K. Flechtein dalam Fundamental of Political Science menegaskan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang khususnya mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisme kekuasaan beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tidak resmi yang dapat mempengaruhi negara. Yang keenam, menurut J. Barnes berpendapat bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Dalam konteks memahami politik, yang perlu dipahami adalah kekuasaan politik, legitimasi sistem politik, dan juga partai politik. Serta secara teoritis, ilmu politik terbagi atas dua bagian, yaitu valontional, artinya ilmu politik berdasarkan moral dan norma politik. Teori valontional ini terjadi atas filsafat politik, ideologi, dan politik sistematis. Yang kedua, non-valuational, artinya ilmu hanya mendeskripsikan dan mendapatkan suatu peristiwa dengan
peristiwa lain tanpa mengaitkan dengan moral dan norma. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala yang teratur dalam kehidupan masyarakat dengan memusatkan perhatian pada perjuangan manusia mencapai atau mempertahankan kekuasaan guna mencapai apa yang diinginkan, ruang lingkup politik dan tujuan politik. Teori politik yaitu meliputi politik, sejarah perkembangan politik, dan ide-ide politik. Lembaga politik meliputi undang-undang dasar, pemerintah pusat atau nasional, pemerintah daerah atau lokal, fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah, dan perbandingan lembaga politik. Yang ketiga, partai-partai golongan umum dan pendapatan umum mencakup partai politik, golongan dan golongan asosiasi, partisipasi warga negara dalam pemerintahan, administrasi pendapat umum. Hubungan yang keempat, hubungan internasional meliputi politik internasional, organisasi dunia, administrasi dan hukum internasional. Pada dasarnya, ilmu politik mempelajari gejala-gejala yang teratur dalam kehidupan masyarakat dengan memusatkan perhatian pada perjuangan manusia mencari dan mempertahankan kekuasaan dengan tujuan. Konsep dasar politik. Konsep adalah abstraksi atau menemukan persepsi mengenai realitas atau dasar konsep dan seperangkat konsep. Disusun atau dirumuskan generalisasi. Generalisasi adalah proses melalui observasi mengenai suatu fenomena suatu tertentu berkembang menjadi satu observasi mengenai lebih dari satu fenomena. Konsep dasar politik. Pertama, negara. Suatu organisasi negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan yang tertinggi, yang sah dan ditaati oleh rakyat. Yang kedua adalah kekuasaan atau power. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan para pelaku. Yang ketiga, pembagian keputusan. Pembagian keputusan adalah membuat pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan pengambilan keputusan menunjukkan pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Yang keempat, kebijakan. Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang, pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara mencapai tujuan tertentu. Yang kelima, pembagian atau distribution atau alokasi atau allocation. Pembagian adalah pembagian penjatahan nilai dalam masyarakat. Dalam ilmu sosial, suatu nilai adalah sesuatu yang dianggap baik dan benar, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang mempunyai harga, dan sesuatu yang ingin dimiliki oleh manusia. Teori politik. Teori politik adalah bahasan dari generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Menurut Thomas P. Jenkins, teori politik dibagi menjadi dua, yaitu normal for political behavior, yaitu teori yang mempunyai dasar modal dan norma-norma politik. Teori ini dinamakan valuasional atau mengandung nilai yang termasuk golongan antara lain filsafat politik dan teori politik sistematis, ideologi dan sebagainya. Yang kedua, teori yang menggambarkan dan membahas fenomena fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai, atau bisa dipakai istilah follow free atau disebut bebas nilai. Biasanya bersifat deskriptif dan berusaha membahas fakta-fakta politik sedemikian rupa. Tujuan politik. Yang pertama,
perspektif intelektual. Tujuan politik adalah untuk berpolitik dan untuk tindakan politik. Agar dapat bertindak baik dalam politik masyarakat, harus belajar seni politik, asas dan nilai-nilai politik yang dianggap penting. Perspektif intelektual adalah perspektif yang mempergunakan diri sebagai titik tolak, sebab perspektif itu bertolak dan dibangun berdasarkan apa yang dianggap salah oleh individu. Yang kedua, perspektif politik. Pandangan intelektual mengenai politik tidak jauh berbeda dengan pandangan politisi, di mana politik hanya dipandang sebagai jalan untuk mendapatkan kekuasaan. Konsep dasar politik dan implementasi dalam pemerintahan. Istilah negara muncul pertama kali pada abad ke-15 di Eropa Barat. Istilah ini berasal dari kata status atau dalam bahasa Belanda dan Jerman. Pengertian negara dikemukakan oleh Iswara bahwa negara adalah suatu organisasi politik teritorial suatu bangsa yang mempunyai kedaulatan. Kedaulatan artinya bahwa pemerintah mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk mengatur dan membina kehidupan berbagai bangsa dan bernegara, dan ditaati oleh seluruh rakyat dalam mewujudkan tujuan nasional. Negara digerakkan oleh pemerintah yang berdaulat dalam bentuk-bentuk demokrasi. Pemerintah yang berdaulat. Pemerintah sebagai salah satu unsur yang berdaulat adalah gabungan seluruh perlengkapan negara, dan kedaulatan dibagi menjadi dua, yaitu berdaulat ke dalam. Artinya, pemerintah mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk mengatur dan membina kehidupan berbangsa dan bernegara, dan ditaati oleh seluruh rakyat. Yang kedua, berdaulat keluar. Pemerintah mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk memudahkan hubungan kerjasama dengan negara lain, baik kerjasama politik dan ekonomi, sosial, budaya, serta melindungi keselamatan dan kedaulatan negara dari segala ancaman baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam. Ada 3 macam pengertian pemerintah, yaitu yang pertama, pemerintah sebagai gabungan seluruh badan kenegaraan atau gabungan seluruh alat perlengkapan negara dalam arti luas, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua, pemerintah sebagai kepala daerah atau badan kenegaraan yang tertinggi yang berkuasa pemerintah wilayah negara. Yang ketiga, pemerintah sebagai dasar eksekutif, presiden dibantu oleh kabinet-kabinet. Jadi disimpulkan bahwa setiap pemerintah suatu negara harus berdaulat penuh ke dalam dan keluar agar negara dapat berdiri tegak selamanya. Bentuk-bentuk demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos yang artinya pemerintah. Jadi suatu pemerintahan dikatakan demokratis apabila pemerintahan ada di tangan rakyat. Demokrasi formal adalah menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi dan menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Semua dianggap sederajat dan mempunyai hak yang sama, baik dalam hak memilih, mengeluarkan pendapat, dan menjadi wakil rakyat, serta menjadi menteri. Yang kedua, demokrasi material adalah demokrasi yang menitikberatkan pada usaha-usaha. Demokrasi formal adalah menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi dan menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Semua dianggap sederajat dan mempunyai hak yang sama, baik dalam hak memilih, mengeluarkan pendapat, menjadi wakil rakyat, dan serta menjadi menteri. Yang kedua, demokrasi material. Demokrasi material adalah demokrasi yang menitikberatkan pada suatu usaha untuk menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan dalam bidang politik kurang perhatian. Demokrasi gabungan.
Demokrasi gabungan adalah demokrasi yang menggabungkan demokrasi formal dan demokrasi material dengan menghilangkan keburukan dan menggunakan kebaikan. Cara penyaluran kehendak rakyat demokrasi dapat dibedakan beberapa jenis, yaitu yang pertama, demokrasi langsung. Demokrasi langsung yaitu rakyat secara langsung yang mengemukakan pendapatnya dalam rapat di lapangan terbuka dan dihadiri oleh seluruh rakyat. Yang kedua, demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan yakni rakyat menyalurkan kehendaknya atau pendapat melalui perwakilan yang diduduki oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Ketiga, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. Demokrasi ini digabung dari demokrasi langsung dan perwakilan rakyat memilih wakil-wakil untuk duduk di DPR, tetapi kontrol oleh pengaruh rakyat melalui referendum dan inisiatif rakyat. Sistem pemerintahan negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan. Bersifat konstitusional. Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional atau hukum dasar, tidak bersifat absolutis, manusia atau kekuasaan yang terbatas. 3. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara. Penjelasan Undang-Undang 1945 lebih lanjut dalam menjalankan pemerintah negara. Kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan presiden. Yang keempat, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Di samping presiden ada DPR. Presiden harus mendapatkan persetujuan DPR untuk membuat undang-undang dan untuk menetapkan anggota, untuk menempatkan anggaran dan belanja negara. Menteri negara adalah membantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas walaupun kepala negara tidak bertanggung jawab. Ia bukan direktur atau kekuasaan yang bersifat pribadi. Kesimpulan, politik adalah ilmu yang mempelajari gejala yang teratur dalam kehidupan masyarakat dengan memusatkan perhatian pada perjuangan manusia mencari atau mempertahankan kekuasaan guna mencapai apa yang diinginkan. Politik ini capai tujuan negara, diantaranya kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, dan kesehatan pendidikan. Demikian materi yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.